Bayangkan, sahabatku, setiap pagi setelah subuh, ketika banyak orang kembali tidur, ada sebuah rahasia besar yang sedang menunggu. Rahasia itu bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi kunci yang bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Rahasia itu adalah zikir agung, yang apabila kita baca 41 kali setelah subuh, insya Allah mampu menjadi magnet keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang sudah bekerja keras setiap hari? Pagi buta sudah berangkat, pulang larut malam, namun hasilnya selalu pas-pasan. Bahkan kadang baru gajian sudah habis untuk kebutuhan, sementara hutang menunggu di pintu. Pernahkah kita merasa hidup ini sempit, dada terasa sesak karena rezeki seperti tersumbat? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Sahabatku, ayat ini bukan sekadar janji kosong. Ia adalah firman Allah yang pasti benar. Namun masalahnya, seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa rezeki sejati bukan hanya dari usaha kita, tapi dari pertolongan Allah. Kita bekerja keras, tapi lupa mengetuk pintu langit. Kita berlari mengejar dunia, tapi lupa bersujud meminta pada sang pemilik dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi satu amalan ringan, tapi memiliki rahasia besar. Amalan ini sudah dipraktikkan para ulama sholihin, dan insya Allah siapapun yang istiqomah melakukannya, akan Allah mudahkan rezekinya. Amalan ini tidak butuh modal, tidak butuh tenaga besar, hanya butuh ketulusan hati dan keyakinan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa artinya? Waktu subuh adalah waktu emas. Saat itulah pintu-pintu keberkahan dibuka lebar. Saat itulah doa-doa diangkat, malaikat bergantian naik membawa catatan amal. Kalau pagi kita isi dengan kelalaian, rezeki kita ikut sempit. Tapi kalau pagi kita isi dengan doa dan zikir, maka rezeki akan terbuka deras. Bayangkan sahabatku, setelah sholat subuh, ketika banyak orang kembali tidur, ada seorang hamba Allah yang memilih duduk sebentar di sajadahnya. Dengan hati penuh harap, ia membaca sebuah zikir sederhana, diulang sebanyak 41 kali. Kalimat itu adalah kalimat pengakuan, kalimat penyerahan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini kita baca setiap rakaat dalam sholat, tapi sering kita lewatkan tanpa penghayatan. Padahal inilah inti ibadah, penyerahan total kepada Allah. Saat kita ulang-ulang dengan hati yang ikhlas, kalimat ini menjadi magnet rezeki, penenang jiwa, dan pembuka pintu keberkahan. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, di dalam pembahasan ini kita akan sama-sama menggali makna, cara mengamalkannya dari zikir agung ini, dalil-dalil yang mendasarinya, serta kisah nyata orang-orang yang istiqomah mengamalkannya, hingga Allah bukakan jalan keluar baginya.
Semoga dengan pembahasan ini, kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan rezeki akan datang ketika kita benar-benar bersandar hanya kepadanya. Maka dari itu, mari kita duduk tenang, buka hati, dengarkan dengan penuh perhatian, karena bisa jadi inilah jalan Allah untuk mengubah hidup kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata, inspirasi untuk kita semua, tentang seorang saudara kita. Sebut saja namanya Pak Ridwan, seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Dulu kehidupannya sungguh berat, dagangannya sepi pembeli, penghasilannya hanya cukup untuk makan seadanya. Setiap bulan ia harus berhutang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hatinya sering resah, malam hari sulit tidur memikirkan hutang yang menumpuk. Suatu hari, dalam keadaan terdesak, ia bertemu seorang ustaz di masjid dekat rumahnya. Ustaz itu menasihatinya, "Pak Ridwan, kalau engkau ingin lapang rezeki, jangan hanya bergantung pada kerja keras saja. Sertakan Allah dalam setiap usahamu. Setelah sholat subuh, jangan langsung beranjak. Duduklah sebentar, lalu bacalah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali. Niatkan dengan ikhlas, pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan putus, lakukan setiap hari." Pak Ridwan pun mencoba. Awalnya ia merasa ragu, apakah benar bisa membantu? Tapi ia tetap istiqomah. Hari demi hari, ia membaca zikir itu setelah subuh dengan air mata dan harapan besar agar Allah menolong keluarganya. Apa yang terjadi sahabatku? Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terasa. Dagangannya yang dulu sepi, tiba-tiba mulai ramai pembeli. Ada pelanggan baru yang terus berdatangan. Bahkan ada tetangga yang tanpa sengaja mempromosikan dagangannya lewat media sosial. Rezekinya pun berangsur-angsur membaik. Yang lebih mengherankan, bukan hanya rezekinya yang dilapangkan, tetapi hatinya juga menjadi lebih tenang. Ia tak lagi gelisah meski uang di kantong belum banyak. Hutang yang dulu menumpuk perlahan bisa ia lunasi satu demi satu. Hingga akhirnya ia bisa hidup lebih lapang, bahkan mampu membantu orang lain yang kesulitan. Pak Ridwan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Bukan zikir ini yang membuat saya kaya, tapi Allah yang melapangkan jalan setelah saya menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Zikir ini hanya mengajarkan saya untuk bergantung penuh pada Allah." Sahabatku, kisah ini nyata dan memberi kita pelajaran berharga, bahwa kunci rezeki bukan semata kerja keras, tapi kepasrahan hati kepada Allah. Dan salah satu caranya adalah dengan melazimkan zikir setelah subuh. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara mengamalkan zikir agung ini setelah sholat subuh. Yang pertama, laksanakan sholat subuh berjamaah atau sendiri dengan penuh kekhusyukan. Usahakan jangan langsung beranjak setelah salam. Duduklah sejenak di atas sajadah dengan hati yang tenang. Kedua, hadiahkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuannya untuk membuka majelis zikir kita dengan keberkahan sholawat. Ketiga, niatkan dalam hati dengan tulus. Niatkan bahwa amalan ini bukan semata-mata untuk mengejar harta, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Keempat, baca zikir agung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali. Bacalah dengan suara pelan atau dalam hati, penuh penghayatan. Rasakan maknanya, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jangan sekadar diucapkan, tapi hayati dengan sepenuh jiwa.